Jenis teks. Yang pertama adalah teks laporan. Teks laporan adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang bertujuan menggambarkan fenomena dari suatu objek, keadaan, atau peristiwa secara lengkap. Teks laporan juga sering disebut sebagai teks klasifikasi karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya laporan hasil observasi. Struktur, yang pertama pernyataan umum, yang kedua aspek-aspek laporan. Yang kedua teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam atau sosial yang terjadi di sekitar kita, dengan harapan para pembaca dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Contohnya, proses terjadinya banjir. Struktur: 1. Pernyataan umum, kedua deretan penjelas, ketiga interpretasi. Yang ketiga teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas. Contohnya, fakta hukum di Indonesia. Struktur: pertama tesis, kedua argumentasi, ketiga penegasan ulang. Yang keempat teks anekdot. Teks anekdot bukan sekedar cerita lucu yang disajikan, melainkan ada fungsi penting yakni mengkritik atau menyindir seseorang, instansi, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita, dibalut dengan sesuatu yang lucu sehingga tidak menyebabkan pihak lain tersinggung. Contohnya, antara pencuri sendal dan koruptor. Struktur: pertama abstraksi, kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan kelima koda. Yang kelima teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Contohnya cara memasak nasi goreng. Struktur: pertama tujuan, kedua bahan dan alat, ketiga langkah-langkah, keempat penutup. Yang keenam, teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda agar mencapai kesepakatan. Contohnya, negosiasi meminjam uang antara nasabah dengan pihak bank. Struktur: yang pertama orientasi, kedua permintaan, ketiga pemenuhan, keempat penawaran, kelima persetujuan, keenam pembelian, dan ketujuh penutup. Yang ketujuh yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah karangan yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik bahasan, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Contohnya deskripsi tentang keadaan sekolah. Struktur: yang pertama judul, yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, dan keempat deskripsi. Yang kedelapan yaitu teks perintah. Kalimat perintah adalah rangkaian kata-kata yang membentuk suatu gagasan yang bertujuan untuk memerintah atau menyuruh seseorang untuk melaksanakan sesuatu seperti apa yang diinginkan penuturnya. Contohnya, ambilkan gelas di meja itu. Yang kesembilan yaitu teks puisi. Puisi adalah karya sastra yang diberi irama sesuai bunyi yang padu dengan pemilihan kata kiasan yang bersifat imajinatif sehingga nampak indah dan penuh makna. Contohnya, Karawang Bekasi, cipta Khairil Anwar. Kesimpulan, teks merupakan salah satu dari beberapa media yang digunakan untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi di dalam multimedia. Teks juga bisa diartikan sebagai sebuah ungkapan yang memiliki isi, sintaksis, pragmatik, dan itu semua menjadi sebuah kesatuan yang menjadikan teks memiliki makna yang menjadi sebuah penjelasan akan sebuah hal.